kepada Bapak Ibu sekalian bahwa prinsipnya DPD RI akan terus mengambil inisiatif mencari berbagai cara supaya moratorium secara walaupun belum secara menyeluruh, secara parsial ini bisa dibuka oleh pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, yang ketiga ini menyangkut soal posisi pemerintah pusat dalam hal ini yang saya dapatkan 3 staf sus wapres, karena saya merasa tidak cukup hanya sekali 2 kali ketemu Pak Wapres dalam tempo yang lama dan akhirnya tenggelam oleh agenda-agenda yang lain. Lalu saya supaya menyangkut soal agenda pemekaran daerah otonomi baru ini tetap menjadi agenda dari Pak Wapres yang memang punya kewenangan menyangkut soal ini. Akhirnya saya merubah strategi, saya staf sus beliau, termasuk teman dekat saya yang sekarang sudah menjadi PLT Setwapres, yaitu Profesor Erani, ekonom. 3 tahun yang lalu kebetulan bersamaan dengan saya di Kemen Desa. Nah, sekarang sudah menjadi sekretaris Presiden Setwapres Profesor Erani. Saya 2 kali ketemu beliau, saya sampaikan, Mas Erani, Mas Prof, ini saya sudah 2-3 kali ketemu Pak Wapres, menyampaikan soal betapa pentingnya pemekaran daerah otonomi baru ini. Nah, tentu ini harus perlu diingatkan oleh Mas Erani yang sekarang memegang peran sebagai orang kedua di lingkaran Pak Wapres. Nah, saya sampaikan termasuk saya sampaikan profil Forkonas PPDUB kepada Mas Erani sebagai Setwapres di sana, terus diskusi panjang, termasuk Pak Sekjen nanti kalau waktunya sudah pas, sekaligus saya akan minta untuk Mas Erani menyampaikan di forum terbatas pada GEDI. Nanti Pak Prof. Erani kita minta untuk menyampaikan pandangannya, terutama posisi kantor wakil presiden terkait dengan setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Agustus 42 dan kemungkinan itu diparalelkan dengan agenda pembukaan moratorium secara parsial atau terbatas. Setelah saya ketemu Mas Prof. Erani, saya keliling kepada staf sus beliau yang intinya saya terus desakkan betapa pentingnya ini menjadi agenda terus menerus. Nah, ini 3 hal objektif yang ingin saya sampaikan sebagai update sekaligus mohon maaf ini sempat dalam beberapa momentum kita agak lama tidak rapat karena betul-betul saya ingin
ada perkembangan dan baru nanti kita bisa mencari skema apa yang terbaik yang perlu kita bawa. Oh ya, yang terakhir, saya lupa tadi, menyangkut soal nasib PP yang sedang dibahas oleh Kemendagri. Terakhir saya belum sempat bertemu kembali kepada Pak Mendagri menyangkut soal mengupdate PP ini. Sebagian teman-teman melalui jaringan yang ada di Kemendagri, termasuk beberapa sahabat staf ahli yang kebetulan dulu sempat bersama-sama, menyampaikan kepada saya, walaupun ini belum saya langsung konfirmasi langsung kepada Pak Mendagri. Jadi intinya kira-kira draftnya sudah di mata Kemendagri sudah final. Oleh pihak Kemendagri sudah dikonsultasikan juga dengan Pak Wapres sebagai penanggung jawab ini, termasuk kepada Pak Pratek selaku Menteri Sekretaris Kabinet, yang kira-kira semangatnya, materi atau kontennya, semangatnya adalah memberi ruang bagi kita untuk agenda-agenda perjuangan kita ini bisa masuk. Saya sekarang masih menunggu draft final versi mereka, karena mohon maaf Bapak Ibu, ada draft yang beredar di luaran itu tahu-tahunya berbeda dengan draft yang dibahas oleh pihak Kemendagri sendiri. Beberapa draft yang di luaran sempat saya analisa teman-teman, itu tahu-tahunya ketika saya dapat draft dari internal Kemendagri berbeda. Padahal semangatnya kami sebenarnya ingin memberikan masukan yang kira-kira itu bisa menjadi pintu masuk bagi kita mencuri momentum dari PP ini. Karena ini ada. Kalau nanti ini kan yang kita hanya dipakai tukeran. Karena ini termasuk yang saya pikirkan Pak Majdi, supaya bagaimana PP ini bisa kita curi sebagai momentum untuk lalu bisa membuka keran bagi terjadinya proses pembukaan kembali terkait dengan agenda pembentukan dan pemekaran daerah otonomi baru.